wabarakatuh. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluh wal musalla alaihi Muhammadu wa aluh al-mad'u lahu al-watan wa rijaluh amma ba'du. Ini para calon kuyaha, calon kiai-kiai, calon gawagis, gus-gus, acacing berarti, calon aceng-aceng. Bersyukur ini kader-kader ulama ini bisa hadir pada pagi hari ini, mencicipi makan pagi dan juga menikmati kolam ikan lesehan di saung-saung, tergabung dalam pendidikan kader ulama. Wih, luar biasa. Ulama itu warasatul anbiya. Ini adalah pewaris-pewaris Nabi. Apa? Tuduh tuh kayak cemilan mah. Dan ulama itu punya tugas beban berat. Membina umat, mentransfer ilmu Rasulullah SAW. Marukatkeun gampil aja ulama apa hadis hiji jadi buya. Ya. Tidak semudah mungkin yang dibayangkan ya. Mengapa ada keharusan untuk mempelajari bahasa Arab? Karena sumber ajaran kita itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis yang berbahasa Arab. Tidak mungkin kita bisa memahami ajaran agama dengan benar, dengan baik, tanpa mempelajari bahasa Arab. Ya. Al-Quran berbahasa Arab, kemudian Al-Hadis pun berbahasa Arab. Jantan upami ngaku jadi ulama, itu ngerti bahasa Arab misalnya, dipertanyakan. Jadi kita ini dituntut untuk menjadi ulama pewaris Nabi yang memahami Al-Quran dengan seluk-beluknya, juga memahami hadis dan kitab-kitab turas, karena yang menjadi pelengkap ilmu untuk memahami ajaran agama itu adalah kitab-kitab turas. Dan kitab-kitab turas itu rata-rata tidak berbaris, tidak berharakat. Ya, itu disebut dengan kitab gundul. Kitab gundul itu kitab yang dicetak, ditulis tanpa ada harokat. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana kalau Al-Quran tidak bertitik, tidak berharakat. Dulu di zaman Rasulullah tidak ada Al-Quran yang seperti yang kita baca hari ini. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq, zaman Umar bin Khattab, di zaman Utsman bin Affan, termasuk Ali bin Abi Thalib, tidak ada Al-Quran yang bernuqtah, bertitik. Tidak juga berharokat, berbaris, tidak bersakal. Bayangkan kalau ada misalnya sebuah bangunan ruang 3 nih, set ya. Bagaimana kita membacanya? Tanpa titik. Aya logah we 3 gitu tah. Cuma bacana. Bisa nabata, bisa sabata, bisa baitun, bisa bintun. Lieur kan maksudnya. Atau kadang-kadang bid'ah juga bermanfaat. Titik harokat dalam Al-Quran itu bid'ah. Tidak ada contoh dari Rasulullah. Siapa yang bilang ada contoh dari Rasul? Tidak ada. Al-Quran yang kita baca ini bertitik, berharokat, itu tidak ada contohnya dari Rasul. Tidak ada contoh dari Rasul. Saya naon? Bid'ah. Kullu bid'atin wa kullu dolalatin. Kalau hanya memahami bid'ah dengan yang tidak ada contohnya dari Nabi, bahaya. Bagaimana menjelaskan dengan Al-Quran?
Tidak ada contoh Nabi. Lieur macan habaitun, habintun, menabata, sabata, sama kan? 3 logah gitu ya. Ya. Walaupun ada titik barisnya, syakalnya, masih tetap lebih dari 70% umat Islam Indonesia itu buta huruf Al-Quran. Tidak bisa membaca Al-Quran. Bayangkan. Padahal ada titik, ada harokat. Allah benar. Luar biasa. 70%. Ini tanggung jawab Bapak nih. Tanggung jawab ini nih adik-adik perjuangan. Disebut adik perjuangan kan saya itu termasuk peserta pendidikan kader ulama tahun 1995 tapi di pusat. Di pusat itu PKU-nya itu mewakili perwakilan dari seluruh provinsi di Jawa Barat. Saya termasuk yang lulus kemudian mengikuti 1995 tempatnya di UIN Syahid Arif Hidayatullah Jakarta. Mengalami seperti ini. Dulu 6 bulan ikutnya. Jadi setiap hari. Sampai 4 hari seperti sekarang. 6 bulan. Tapi enak 6 bulan. Ya. Ada uang saku. Kemudian ada kitab referensi. Ya. Kemudian dosen-dosennya luar biasa. Waktu itu direktur PKU-nya itu Pak Presihab. Kita langsung belajar tafsir dari beliau. Kita belajar dari Pak Ahsin Sakom, pakar Quran, ahli Quran yang di Cirebon. Kok lihat? Tapi saya kayak untung bisa 4 hari oke. Ya. Perwakilan dari Arcamani kadang nggak? Kudu aya Arcamani kaderna. Enggak. Jadi bagaimana mungkin kita misalnya menjadi ulama yang paling tidak bertanggung jawab atas keilmuan kita tanpa ada keinginan kita untuk mempelajari bahasa Arab. Kita jangan cukup dengan hanya mengandalkan abah Google. Jangan juga kita mempercayakan segala itu kepada AI, Neng AI. Nggak bisa. Kita bisa tanya semuanya, tapi konfirmasi. Kadang-kadang kita tanya Al-Quran, tapi bunyinya tidak persis sama dengan Al-Quran. Luar biasa bisa salah. Orang percaya dipakai, udah masalah Al-Qurannya. Kalau kita tidak memahami Al-Quran, kurang baca Al-Quran, nanti bisa ketipu juga dengan AI. Itu informasinya dari mana mereka itu kan? Itu. Nah, kita diberi kesempatan hari ini, terutama untuk memicu kita walaupun agak terlambat misalnya untuk belajar bahasa Arab, apalagi misalnya mempelajari mahir dalam membaca kitab Turos, kitab Gundul, kitab Kuning, 2 jam ini mudah-mudahan ada berkahnya. Dan mungkin arti 2 jam langsung bisa mah. Sistem apa? Ada apa misalnya apa? Sekarang kan muncul ya, misalnya cara cepat membaca kitab. Saya bisa 3 menit. Ya. Tapi hari ini aja kiai unggul. Iya, ngus bisa. Aya anu kakara apa kana fiil jeung isim mah kumaha bisa 2 jam. Belajar bahasa Arab di S1 saja itu 8 semester. Unsur bahasa Arab itu kurang lebih ada 15 disiplin ilmu. Ilmu nahu, ilmu sorob, ilmu dilalah, ilmu bayan, ma'ani, badi, sosiologi bahasa. Ya. Kemudian ilmu dilalah, semantik, banyak. Kumaha 2 jam. Ya. Ini pengenalan. Dan untuk nanti dilanjutkan di rumah. Ya. Paling tidak nanti ini jadi gambaran. Dan untuk bekal Bapak Ibu sekalian untuk bisa belajar di rumah. Kita bisa buka nanti di Google, bisa di web kita buka bagaimana cara membaca kitabnya misalnya. Tapi paling tidak harus bertemu langsung dengan guru. Maka boleh orang tarehkeun nya 2 jam tes barang. Ya.
Sejatinya kemampuan berbahasa itu ada 4 ya. Yang pertama keterampilan untuk mendengar, maharatul istima'. Bahasa Inggrisnya gaya listening. Mendengar, menyimak. Kemudian maharatul kalam, kemampuan berbicara. Lamun maharatul istima', mun aya narasumber di televisi Al Jazeera, kita bisa menangkap gitu ya. Di Masjidil Haram, khotib sedang berkhutbah, kita paham dengan apa yang disampaikan oleh khotib. Jadi kemampuan mendengar. Kemudian kemampuan berbicara. Yang hadir di sini tuh rata-rata dai mubalik. Sakurang-kurangna ari ulama mah moal kakurangan keur makan wae mah. Mina jadi khotib nya. Ngawuruk dini ya. Itu kan itu mata pencaharian. Oh mau di lembur memimpin tahlil ya. Kan beda ari ajengan majeng peserta yang lain. Yang lain mah berkatna ge hiji, urang mah 2. Tilu kadang-kadang dileuwihan. Amplop ongkoh dinya tuh. Jadi urang mah ulah bauannya. Jadi ulama mah harus berusaha melayani semua umat. Jadi abdi mah lamun diondangnya, diondang misalnya Unpad. Ustaz, kata Pos DKM, Ustaz tolong minta dibantu untuk memimpin imam taraweh berikut kulotumnya. Ketika taraweh kita tanya jamaahnya harus apa memenuhi perasaan kenyamanan jamaah. Di sini formasinya tarawehnya bagaimana? Di sini Persib 4-4-3 ikut gitu. Kemudian di PDN diundang lagi. Pak mohon jadi narasumber kultum sekaligus tarawehnya. Tanya juga formasi tarawehnya berapa nih? Di sini Pak 2-2-2-1. Kita ikut. Masjid Daya Bandung mengundang juga. Saya tanya di sini formasinya berapa nih? Di sini Pak seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi 23-2-2-1. Kita ikut, kita layani jamaah profesional. Bagaimana yang bayar? Kudu aku dinasa oke dari ulama mah tuh bergabung di masjid ulama mah kumpul cendekiawannya. Kumpul cendekiawan. Di sana ada yang haluannya Persi, ada yang MU, ada yang iya kan? Itunya. Bahkan bisa jadi LDI juga aya. Bisa jadi si AG ayanya. Kan gimana kan ari si mah bisa ningalikeun bisa henteu. Hareupeun juga urang padahal mah lain beda. Ya, isi bawa loba. Tapi kita harus berusaha ya. Apa bisanya berbaur dengan semua. Karena ada emang ngobrol ada 2 jam mah bahasa Arab mah lieur. Di pesantren oke. Cukup 4 tahun, 5 tahun belajar. Itu di pesantren haur kuning. Bisa nu fokus karena alat lieur ada kalau ngajoprak bos barali kabur. Kemampuan berbicara ini itu paling menonjol itu di pendidikan pesantren yang modern seperti Gontor. Teu kuateun kalabur teh saurehna mah. Ya, berada berbicara. Ya, berbicara conversation ya untuk berbicara di hadapan berbicara menjadi jubir, menjadi MC, palinter. Tapi maharatul qiraah membaca belum tentu. Walaupun alumni Gontor. Namun kita maca kitab Fathul Mu'in sentuh misalnya, jelaskeunana. Walaupun Gontor karena orientasinya yang kedua, kemampuan berbicara. Nah, orang-orang pesantren boleh jadi ada kelebihan dalam soal membaca kitab gundu. Apa lamun kita ngerab teh nya
Apa? Nyerap apal, hal, apa, tamyiz dan lain-lainnya. Tapi lamun disuruh bicara berbahasa Arab kurang, karena kurang terlatih. Arek oge bisa bicara berbahasa Arab tapi logatnya logat Sunda, logat pamengpeuk. Ini gaya ini bahasa Arab, karena ada kalam belaghul Arabiyah. Tapi kadangnya teh kalau seorang bahasa Sunda, kalau seorang iya Cimaungnya beda. Ada orang Indonesia yang kalau Kang Asep ini kan ajaran Asep ini kan pengalamannya di Mesir ya. Di Mesir bisa jadi tiap harinya pegawe jeung berak dia tiga bisaeun bahasa Arab itu. Itu orang ge eleh kok Arab gitu. Ya aku sering ketemu ya, kan dengan sering ketemu ya mungkin bisa untuk berbicara. Tapi tetap untuk membaca belum tentu. Tong disangka orang Arab katanya, orang Arab TKB bisaeun baca kitab pun itu bisaeun. Sok suruh tasrif. Nasib mah bisaeun. Teu ngaji da borah rek naon hayang ngaji ngurus duit wae ngitung duit wae. Orang Arab itu cicing oge sare oge ya, imahna teh geus puja jatah. Di saya pemerintah teh menang duit. Tidak termotivasi untuk belajar. Tapi palinter di mana? Di Timur Tengah. Iran palinter mah. Iran bikin mencetak para ahli, para ulama itu ulama ya. Itu bukan hanya yang fokus ilmu agama, tapi termasuk yang ahli dalam bidang-bidang fisika, bidang IPA. Sahanu wani maedog nuklir ke Israel. Ya. Maedog rudal ke Israel sahanu. Arab Saudi, Emirat Arab, tidak ada. Iran mah karena apa? Sejak kecil anak-anak dan ibu-ibunya itu apa persis mana bonteng yang berkualitas misalnya. Betul. So kayak gitu. Mana paria yang berkualitas. Apa cirina teh? Ya tungtungna ieu, bentukna ieu. Dari sejak kecil udah latih ilmu itu. Batak Jaradi palinter. Dulu juga orang Parsi terkenal kan Salman Al-Farisi yang membantu Rasulullah membuat karitnya. Itu kan tenaga ahli teknokrat. Dari dulu dia apa pinternya. Tak sampai sekarang itu ya. Pintar orang Persia. Nah, kemampuan membaca itu kalau kita ini targetnya ini apa? Bagaimana kita bisa membaca kitab-kitab luas. Mulai kitab tafsir, kitab fikih, kitab akhlak. Jadi mun teu bisa membaca eta ulama nate kakara 20%. Ai cenah unggul mah atunya cenah, cek saha? Cek Google, cenah. Kakara 20%. Jadi kalau udah bisa baca sendiri tafsirnya. Tafsir Timothy At-Tabari misalnya. Pertama klasiknya tafsir klasik. Kemudian sampai ke tafsir Al-Munir Wahbah Zuhaili. Misalnya atau tafsir Ar-Rauh wa Raihan yang kontemporer misalnya itu. Akara itu menjadi ulamanya. Ia bisa jadi ulama karena bau-bau ulama. Ya, karena ngilu di kepengurusan MUI. Ya, karena bau ieu mah. Ulama nu benar mah yang bisa. Gus Baha. Ya, itu memahami kuat. Terus juga di Pak Kuresnya. Misalnya kan gitu. Mufassir langsung bisa nulis sama dia. Nah, dulu itu kan yang terkena itu ulama kita yang mumpuni ilmu seperti Imam An-Nawawi itu memang dibuktikan dengan karya tulisnya. Ya. Kalau ulama-ulama yang lainnya Imam An-Nawawi seperti misalnya Mbah Mun ya Az-Zubair, Muhammad Zubair, kemudian mungkin Kiai Hasyim Asy'ari itu kan ada karya tulisnya itu apa
dalam bentuk tulisan berbahasa Arab. Nah itu kemampuan menulis, bisa sampai nulis, mengalihkan gagasan, ide, pikiran, bisa dalam disiplin ilmu tertentu, tapi dengan naskah teks yang berbahasa Arab. Eta maharatul kitabah. Kalau kita targetnya apa? Orang mau maca weh, kan nulis kayak geus urang bisa maca, sugan we kayak mampu untuk menulis gitu. Janten ilmu sekarang itu kan sudah lagi hampir tidak bisa, hampir tidak perlu lagi guru sebetulnya. Lamun bapak, teteh, aa mencari sesuatu, ya, hanya dengan klik AI itu ada jawaban semuanya. Tapi sekali lagi jangan terlalu percaya dengan apa yang ditulis oleh AI itu, karena boleh jadi ada kekeliruan. Ya. Pentingnya kita berguru, kalau mempercayakan IT saja, iptek saja, kita tidak bersanad keilmuan kita. Ya. Padahal ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan adalah ilmu yang gurunya itu bersanad. Jadi kita itu harus belajar ya, ilmu, menguasai ilmu itu dari sumber yang pasti, yang sambung menyambung sampai akhirnya sampai kepada Rasulullah SAW. Karena akhirnya lamun ngandalkeun IT wungkul maka asa guruna. Maka ada istilahnya, kalau kita tidak memiliki guru dalam ilmu pengetahuan, maka gurunya setan gitunya. Iya bisa jadi karena dikenali. Setan mah marsepkeun orang jadi pinter, tidak apa istilahnya, tidak sesaatnya. Setan mah hayangna sesaat wae bener. Ya. Baik, naon teh itu makanya banyak gancangkeun we. Anu kieu mah definisi mah keun we ah. Jadi kemampuan membaca kitab kuning itu, keterampilan itu. Jadi dasarnya itu, jadi prinsipnya adalah kemampuan untuk membaca teks atau naskah kitab yang tidak berharokat. Itu pada dasarnya. Jadi ketika kita sudah bisa membaca teks yang berharokat, maka kita sudah dipandang sebagai orang yang mampu membaca kitab gundul atau kitab kuning. Walaupun sekarang sebut kitab kuning itu cetakannya barodas gitu, kertasnya. Kita tapi sebut kitab kuning dengan si baheula kitu. Cek aing gitu kan itunya. Bogaana. Cara ini ya, seperti dalam ilmu sharaf misalnya. Selalu ulama sharaf itu beralasan. Kenapa A-nya dari kata goza itu enggak goziun tapi gozin misalnya. Asalnya sikol berat katanya, lidah orang Arab itu berat mengatakan goziun. Yun di akhir itu berat. Tapi kalau di awal enggak berat ya. Ilmin yun tapangubihi bisa kan? Ya. Bisa kan? Yun tiju bisa, yun tapangu bisa dia mengucapkan, tapi kalau di akhir goziun, kodiun enggak bisa. Cik aing hese-hese geus gitu ya bener. Iya. Eta mah alasan boga bahasana. Biarin aja gitu. Berarti pasti kita kan? Iya dengan mereka. Mereka sulit, banyak alasan-alasan tidak bisa. Tapi kalau pakai alif lam bisa al-ghaziu. Tapi kalau tanpa alif lam ghaziun enggak bisa. Sikhol berat, baik madinya weh terus. Satu. Nah, beberapa aspek kemampuan baca kitab kuning. Pertama, penguasaan bahasa Arabnya membutuhkan pemahaman mendalam tentang ilmu nahwu dan sorof yang paling pokok. Wan nahwu ummul ulum was-sarfu abuha. Nahwu itu induknya ilmu. Sedangkan sorof itu bapaknya. Saking pentingnya bapak jeung ibu. Urang lamun kalautan hiji pincang kudu aya dua-duana. Kudu aya ibuna, aya bapakna. Mun bapakna wungkul teu kuat. Kemudian pemahaman konteks. Mungkin kita sudah mampu ya membaca. Dari sisi pembacaan kita sudah mampu. Tapi kita harus
berusaha memahami konteksnya. Karena itu di dalam tafsir ada yang disebut dengan asbabun nuzul. Melihat konteks, kenaon ieu ayat ieu turun. Ya. Misalnya ketika turun pangkihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Apa konteksnya? Kita mau baca itu. Ya. Nikahilah orang yang kau sukai itu. Kalau memungkinkan, jisamsu 2, 3, 4. Ya. Kalau tidak adil, fa'ilam ta'dilu fawahidah, jarum saja. Ya. Konteksnya apa itu? Terkait dengan keadilan misalnya. Dalam situasi tertentu, seorang istri itu boleh jadi ada keterbatasan. Tidak mampu melayani dengan baik suaminya. Banyak suami diantep, gogoleran tuh. Makanya dibenarkan, silahkan. Untuk satu situasi tertentu. Tapi tetap harus misalnya memperhatikan keadilan. Jadi bukan perintah wajib katanya. Jadi nikah itu, ya, poligami itu dalam situasi tertentu. Bagi orang yang punya kemampuan. Punya kemampuan beunang duit nah loba, itu sekadar nguseup pungkul mah ieu andalanna. Nya sekadar bisa ngandalkeun tina ladang nguseup. Rek mana banti mah nya. Nya kan kudu ieu kudu jelas. Ya. Kemudian dari sisi memberikan pengayoman, harus sama kan membuat semua nyaman. Maka kalau teu bisa mah geus we hiji. Eta masna sulasa ruba itu kan kata-katanya tuh. Masna itu sebenarnya bukan dua, hanya itu. Masna itu dua. Sholatul lail masna, 2 rakaat. Jadi masna itu 2. Nikahilah wanita yang kau sukai 2 berarti 4. Wa tambah sulasa itu bukan 3 tapi 3. 4 tambah 6 10. Waruba bukan 4 tapi 4. 10 tambah 8 jajarkeun tah. Kalau dari sisi kata ya. Tapi konteksnya bagaimana? Di situ konteksnya bukan 2 tapi 2. Bukan 3 tapi 3 gitu. Berarti belajar konteks berarti ya. Itu juga sejarah budayanya itu dalam ayat misalnya itu. Ya, tidak sembarangan, tidak hanya sekedar memahami misalnya ayat yang tadi dengan letterlock seperti itu. Tidak. Tapi harus lihat dulu asbabun nuzulnya, konteks budayanya bagaimana. Kemudian kalau di fikih, madhab fikih nggak sama. Kalau fagsilu wujuhakum wa aydiyakum dalam marafiqi wamsahu biru'usikum ada wa arjulakum, ada wa arjulikum qiraahnya. Ya. Kalau wa arjulakum berarti dihadapkan pada fagsilu wujuhakum wa arjulakum. Kalau di arjulakum itu diatapkan pada itu membasuh muka, membasuh kaki. Tapi kalau wa arjulikum diatapkan pada famsau biru'usikum wa arjulikum. Itu seperti itu. Ya, diusap. Maka ada yang mengusap, ada yang membasuh. Hoream geus usap kan. Hoream kan ini aya ieu imamna kan misalnya. Tapi nggak seperti ya, fikih itu nggak luar biasa. Jadi qiraat itu sangat berpengaruh terhadap mazhab ya, fikih. Makna termasuk mazhab fikih. Nah, pemahaman konteks yang penting setelah mampu baca itu apa lagi? Nah, ketika membaca kitab kuning berbasis ilmu alat nahwu harus paham terminologi istilah-istilah ilmu nahwu. Hal, tamyiz, mubtada, khobar, fi'il, fa'il harus tahu itu. Baru bisa menjelaskan. Belajar tentang usul fikih harus tahu misalnya qawaid khamsah ya. Hifdzud din, hifdzul mal, hifdzul nasab seperti itu. Ya. Belajar membuka kitab tasawuf harus tahu misalnya tentang al-ahwal, al-maqamat misalnya. Seperti itu. Jadi dibantu. Bukan hanya untuk memahaminya, setelah kita bisa membaca secara letterlock,
itu bahasa atau teks naskah itu, kita harus paham, tahu tentang istilahnya, terminologi yang berhubungan berkaitan dengan disiplin ilmu itu. Belajar ilmu tafsir, belajar ilmu hadis sama. Kalau belajar ilmu hadis harus tahu persis tentang istilah-istilah yang ada dalam hadis, mu'an'an, mursal, misalnya, mutawatir, ahad, itu harus tahu itu. Baru nanti bukan hanya sekedar membaca itu. Kalau tanpa tahu itu tidak akan memahami dengan baik teks yang kita baca. Yang dia hanya tereh-tereh. Nah, metode pembelajaran ini kalau di pesantren itu sudah biasa. Ada metode yang sangat relevan, membantu untuk menguasai kitab kuning. Apa? Kalau pernah nyantri di pesantren, ada yang disebut dengan sorogan. Santri menghadap kepada kiai, kepada senior, santri membaca teks, kemudian ajengan mendengarkan dan meluruskan. Salah lain gitu juga jangan tanya. Kitabun Nahwi Umar Yato misalnya gitu. Cek ajengan lain gitu macam. Kitabun Nahwi Imriti seperti itu. Ya kan itu kan diluruskannya. Ajeng santri yang membaca, kemudian ustadz senior meluruskan. Itu namanya cara ngaji sorogan. Ada juga Bandungan. Ajengan ngabam-blamnya terus ada res baca kitab fikih, kitab hadis, tafsir. Terus didengarkan oleh murid yang ngalogat, merujuk. Oh itu mubtada, cirian mubtada kieu. Alhamdulillah ari sadaya puji eta lillahi tetep kaungan Allah. Ar-Rahmani sifat natun anu maparin nikmat ageng jeung nikmat alit di dunia jeung di akhirat. Eta logat tasiknya. Ar-Rahimi anu paling nikmat alit di akhirat pungkul gitu. Akhirnya itu kan ngalogat terus dari baris berbaris kata per kata diperhatikan oleh muridnya. Anu dek ngaji merhatikan henteu henteu sare we muridnya. Kan we batak aya nu hasiah nu henteu ngajina nya. Yang mendengarkan yang tidak. Yang mendengarkan mencatat rapi logat. Jadi kalau seandainya 10 tahun yang akan datang membuka kitab itu lagi, ayat tandana. Oh iya, catatan dulu maksudnya. Nah, kalau misalnya ada pengalaman misalnya ngaji seperti santri-santri yang lama. Jadi ketika misalnya kiai membahas kitab Syarah Arba'in, jadi dia mendengarkan dengan baik logatnya dari awal sampai akhir. Ketika 20 tahun yang akan datang mereka uruk di santri, bahan teh sarua bisa maca langsung kabayang gitu. Eta nisbat sanad ilmu itu. Ya, pentingnya kita punya guru itu seperti itu. Kita bisa mengingat. Sok ayeuna buka ieu. AI. Ya, ku ibadah ayeuna. Saminggu buka deui, beda deui ganti itu. Geusina teh. Ya, betul enggak? Terus sama kadang-kadang, kamari mana eueuh ini, beda biasanya. Ya. Tak ada guru ada kitabnya, ada gurunya luar biasa. Bekal untuk itu. Penting tak? Penting sorogan dan bandungan. Itu mungkin yang efektif ya untuk belajar ilmu nahwu menguasai kitab kuning. Dari sisi keilmuannya kita menyerap langsung, kemudian dari sisi penguasaannya langsung bisa terbimbing oleh guru. Makanya di pesantren tertentu tidak hanya teori, langsung praktek. Jadi misalnya sistem bandungannya itu kiai meminta, tong baca, santri teh baca kitab Alfiyah tehnya, hati-hati dibaca gitunya. Lain gitu bacana, luruskan. Nah, kemudian dibahas oleh itu melatih santrinya untuk terbiasa membaca naskah kitab kuning, kitab gundul itu. Apalagi? Nah, ya mas susuganannya tahapan menguasai kitab kuning. Nah, tadi disampaikan yang pertama harus
menguasai ilmu alat itu ilmu dasar bahasa Arab. Apa insina? Lanjut Nah, basisnya pertama mempelajari ilmu nahwu. Ambil ada gaya meusan sintaksis, ada gaya we eta mah. Ini ambil tegau jeung anu belajar di sekolahnya sintaksis ilmu nahwu teh nya. Ya, fokus memahami struktur kalimat. Perubahan harokat di akhir kata, i'rabnya. Kemudian fungsi setiap kata dalam kalimat. Jadi kalau misalnya dikatakan innal abrara lafi naim. Apa itu kata inna? Harap taukid misalnya. Apa itu al abrara? Isim inna. Seperti itu. Itu bisa juga seperti itu. Apa itu lafi naim? Jar majrur yang menjadi khobar inna. Nah, itu seperti itu. Itu ilmu nahwu. Nah, biasa kitab rujukan yang paling dasar di pesantren itu ada kitab Jumiyah. Hari nu ieu kopi ari nu ieu henteu. Ya bebas-bebas wae, bebas ya licik teu sopan. Mahal barokahnya. Ngeunah sorangan. Ini kitab Jurumiyah ini kitab yang paling minimalis, paling rendahnya di kitab. Boleh. Oh, kopi itu suka tapi bagusnya pakai putihnya. Ini ditulis oleh Muhammad bin Daud As-Sanhaji. Ini terkenal. Ini sampai hari ini. Bayangkan, wafat 700 Hijriah, sekarang 1447 Hijriah. Ya, ciri ilmu bermanfaat dibaca sampai orang hari ini. Jadi ternyata penting ya kita membuat tulisan. Paling tidak wasiat atau ke anaknya wasiat. Tulisan teh. Ketika kita kan di dalam ajaran agama itu berwasiat itu dianggap sunnah, bahkan sunnah muakkad. Jadi ketika misalnya sudah menjelang mau meninggal wafat, misalnya akangnya misalnya, nyonton serangan pengotor orang ulah. Misalnya akang misalnya ada perasaan, rasa beda perasaan teh. Jadi Allah itu selalu memberikan impian-impian tentang kehidupan di akhirat misalnya gitu ya. Ada surga, neraka misalnya istighfar, surga alhamdulillah terus 7 kali mimpi dalam sebulan misalnya gitu ya. Nah, ada itu misi ada tanda-tanda, ada alamat kita akan menghadap Allah. Kadang-kadang yang memanggil itu orang tua, jangan dia, jangan dia nya. Bisa ya impian gitu, tah. Eta tanda-tanda buat wasiat. Anakku beperiheun bapak teu ngaji cara batur, cara ajengan-ajengan baheula. Si ujang mah atuh maksakeun ngaji ka ajengan anu jurumiyah wae mah. Kan teh wasiatnya. Bagus itu penting. Nah, kalau saya ya kan hidup di tengah kehidupan Muhammadiyah. Masyarakat itu kan masyarakatnya Nahdiyah, tapi pejabat-pejabat itunya masyarakatnya itu Muhammadiyah. Wah nu bisa tahlil cuma saya. Jadi mun maot ayeuna teh teu pantes. Ya. Sabab ya kasihan enggak ada yang membantu ya. Menenangkan buat kenyamanan bagi masyarakat. Ya. Ari bangsa akang bisa manfaatna mah gitu. Iraha we namanya. Cekasana baik dia pulang oge langsung we misalnya teu naon-naon. Yang penting mah husnul khotimahnya. Didoakeun semua oge. Ya abdi mah pantesna geus semua habis tah pas tetep. Da minta
umur mah tong panjang-panjang teuing nya. Allahumma tawil umri, ya Allah panjangkan umurku. Alhamdulillah teuing 120 tahun sarpogo anak incu ada keutan atuh ujung urangnya. Komo batur. Nu normal-normal we. PKU angkatan 3 sudah dead semua. Baru narasumberna kan gitu. Akang, si Ate sok kepanggih di mana? Asal minum ketemu ojahnya di mana? Di Ate? Di Ate? Oh. Oh, pantesan. Pasang saya wajahnya asal ada iya. Ya ari timan mah wajar we ingat kesorangan oge. Tapi lamun di pasantrenna kudu ingat gitu. Nah, dari ilmu nahu. Nah, kalau kita lihat struktur Ibnu Ajurumi, mau dipelajari kok anak. Simple memang. Nah, apa isinya? Yang pertama kan bab kalam. Kalam itu terkait dengan jumlah. Kalam bahasa kita, kalam itu kalimat. Kalimat itu ada dua, kalimat nomina, kalimat verbal. Ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Dipelajari. Mah detik ya, ini lain ke ngaji di pondok ya mah. Sekilas. Bab i'rab penting. Untuk nah itu dibaca Zaidun, Zaidan, Zaidin. Muhammadun, Muhammadun, Muhammadin. Aya nu masih qomat, qad qamatis sholati, qad qamatis shalah. Cing kemana gitu? Qad qamat as-sholati, as-sholatu, as-sholatu. As-sholatu. Sabab dinaon? Kedudukannya fa'il dari fi'il qomat. So aya we qad qamatis sholati, qad qamatis shalah. Kayak di bejaan itu kolotnya gitu. Lemur banget. Sieun apa bahaya ngamukunya kayak urang sema hadina teh nya. Nah kan paling tidak nu kitu-kitu wae mah apa kan itu nya penting kan nya. Jangan sampai fa'il dibaca kasroh kan seperti itu ya. Ya Rasul, semangat itu mubalik. Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah." Alik ya Rasulullah. Ya, harusnya ya Rasulullah. Beda membahasa kalimat orang jeung Arab mah nya. Hal yang seperti itu kecil tapi utak ngerakeun teh nya. Iya. Makanya di ajengan mah ya ulama ya. Pertama kade baca Qur'annya kudu bener. Nya. Baca doa-doa nu keur umum nu sok dijual keur ieu. Kudu bener. Ya, ari ajengan baca Qur'annya kudu bener. Jadi tak ieu pentingnya belajar dari kecilnya. Guru-guru TK kadang ngajarkeun. Anak-anak coba baca bacaan setelah makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alna minal muslimin. Nah, harusnya gimana? Wa ja'alana minal muslimin. Wah itu naon? Alhamdulillah semuanya pada Allah yang telah memberikan aku makan, memberikan aku minum dan menjadikan kami muslim. Kan gitunya kok mah. Ieu mah ngajarikeun kami jelema-jelema Islam juga goblok cek Allah teh ini. Iya, seperti itu nya. Itu pentingnya sebetulnya. Tanda i'rab harus tahu. I'rabnya untuk yang mansubat yang dinasabkan apa? Tanwin. Mesti dengar Bapak di masjid misalnya terkait dengan tanwin. Imam yang membaca mau tarawih masuk panjangkannya super cepat kita mah. Bacaan Al-Ikhlas deh. Qul huwallahu ahadu lillahus samad. Benar enggak? Qul huwallahu ahadu lillahus samad. Asalnya qul huwallahu ahadun Allahus samad. Harusnya tanwin itu apa? Huruf nun mati berada di akhir kata nun. Jadi tanwin itu asalnya nun. Jangan sampai ketika diwasalkan diganti dengan lam. Harusnya gimana? Qul huwallahu ahadu nillahus samad. Anu kieu mah kudu bener ya. Ai kadar ulama mah. Mesti aya di masjid, masih itu aya tarawih mah giliran. Ari abdi mah di rumah hiji teh aya santri nu ngabadalan. Ya. Ada suka ganggu ibu-ibu salat utama pamana mah. Urang canang tuh geus nangtung. Urang canang geus ruku, gancangkeun itu jeung urang. Sok lieur katiluna di imah telah dibayar untuk keluar.
Hidup amplop. Eta teh perbekalan. Ya, bacaan itu penting. Nah, sampai seperti yang hal-hal yang kecil itu dibacakan. Ada orang tuh biasa Allahumma sholli ala aing adu akhir ajannya nama ajan teh. Jauh hitam was ati sayyidana Muhammada nil nun da sate Muhammadan diwasalkeun karena huruf mati jadi nun. Setiap tanwin itu sekedar diganti diwasalkeun di ayat apa saja itu harus menjadi dalam salawat Kalimantan ini Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadi nilladzi bukan Muhammadi lilladzi. Ada imam komo Al-Qur'annya. Patak dina aturan pengangkatan imam itu kata Nabi ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang paling pasti membaca Al-Qur'an tong salah minimal ayat tajwid panjang pendeknya kudu benar kapannya. Itu sangat berpengaruh sekali. Nah, huruf yang dilafalkan harus tepat. Karena huruf yang dilafalkan dengan salah itu bisa mengakibatkan arti yang salah. Idada anasrullah, idada. Imam biasa gitu ke budaknya. Patak dilatih di budak teh mah harus dilatih. Kalau dulu cara baca Quran itu dengan sistem tahji'i, ngahejah. Ya, ngahejah. Sekarang kan Iqra. Itu mengeja itu bisa meluruskan, bisa memperhalus huruf yang dilafalkan. Ba sin mati jr bis mim alif lam lam tasdid jr mil lam jabar la ha jr hi bismillahi alif lam ro tasdid jabar ar ro ha mati jabar ro mim jabar ma nun jr ni ar rahmani alif lam ro tasdid jabar ar ro jabar ro ha iya mati jr hi mim jr mi ar rahimi bismillahirrahmanirrahim. Dengan cara itu kalau baheula mah bisa ngaji semua. Ayeuna aku Iqra kabeh ge loba anu teu bisa. Dulu bahkan dari kecil diajari oleh nenek itu dengan tahji'i yang berbahasa Arab. Karena dulu kan kiai-kiai itu mukim lama di Arab itu. Mukim ada yang setahun, 2 tahun, 3 tahun ajengan dulu ketika ke Mekah itu. Ya, keur mah di tautna ge sebulan setengah. Nah, di itu nage kadang-kadang setahun, 2 tahun, banyak anu melahirkan anak-anak itu. Saya dilatih oleh nenek saya dengan tahji'i mengejan bahasa Arab. Bipad bi asi jamas bismi pad bi bismi Allah syaddan nasballahi padhi bismillahi ar-rosadan nasbarro ahi jamah mansab mani padhi ar-rahmani ar-rosadan nasbarrohi padhi ayi jamah mi padmi ar-rahimi bismillahirrahmanirrahim. Sab itu nasab patah berarti pad itu khobar berarti kasro. Mau anu bisa nih dia masih patahnya gitu. Anu bisa tah ladang bieu nya tah ladang mesti ieu dibikeun tah. Kan hanya kawe anu bisa. Mau dibawa deui da anu. Soalnya kan kudu berat gitu dah aman itunya. Gampang ngomong mah disampaikan. Jadi hal yang kecil seperti itu memang harus benar-benar kita kuasai. Tong isinkeun jadi ajengan teh nya jadi sekali kan khutbah wae mah gitu nya. Kan ini kan calon-calon khotib terbaik yang dikada oleh ulama ini, MUI ini ada kader-kader terbaik dari kecamatan masing-masing. Atau di Arcamani pangpangna komo. Karena saya ketua MUI-nya kudu nyaan ya, jadi kader betul. Terutama bagaimana paling tidak MUI itu punya tanggung jawab besar menghilangkan buta huruf Al-Qur'an di kecamatan masing-masing. Banyak. Kan lumayan itu dari sisi keakhiratan orang teh kan berjalan di jalan akhirat. Dari sisi duniawinya, ada kehidupan. Gitu ya. Itu mah halal. Cek Nabi oge lamun urang rek naon? Misalna ayeuna minta. Misal ka lembur. Ya, kudu nyantai ya untuk. Nah, kena cangkel. Kita eta jawab teh.
Akhirnya ente gitu. Lupa paksa. Eta kopi naon teh amis? Digulaan ya, dia mah nafsu jangan namanya. Nah, di Julumiyah itu ada isim-isim apa saja yang dirapakan. Disebut dengan alamarfu'at, fa'il, subjek. Nah, tadi qad qomat as-sholatu. Nama fa'il itu harus selalu apa? Baca ropa. Ropa itu ada dengan domah, ada dengan wawu, dengan alif dan nun kan gitu ya. Ini yang paling gampangnya keterah domahna misalnya gitu. Nah, ibul fa'il duriba bakrun. Nah, kutila ashabul uhdud. Jadi ingat di Arab itu ada sebuah gunung. Itu khusus peragi ajengan-ajengan di Arududnya. Nah, itu ada khusus Jabal Udud. Jadi malah hariwang ya. Ajengan nusap Udud mah. Nah, di Arab oge aya Jabal Udud. Ya, mubtada khobar, isim kana, khobar inna, tawabi. Baik teh dari pendalaman mah di luar. Terus A. Kira-kira seberapa menit itu ya? Hari masuk makan boleh lambat, tapi pulang mah harus tepat waktu. Kalau pembadu makanya kesedihan. Sampai badunya pembadu. Nah, isim-isim yang dinasabkan. Maf'ulnya. Maf'ul bih. Kemudian kelompok nawasih, istilah nawasih. Yang merubah kedudukan kata dalam kalimat. Misalnya Muhammadun jalisun. Muhammad itu duduk. Orang yang duduk. Ada kana. Nah, struktur Muhammadun jalisun jadi robah. Karena ada kana amil nawasih yang merubah posisi jalisun menjadi nasab. Karena fungsi kana itu tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Kana Muhammadun jalisan ke jalisun deui. Sabab didahului dengan kana. Begitu juga dulur-dulurna, CS-CS-na. Kana waktu ana amsa adha laisa dan lain-lain. Ya. Kemudian ada yang disebut kelompok penjelas tawabi, sifat, ataf, taukid, badal. Nah, itu ayat. Terus yang kelompok maf'ul nih. Maf'ul juga ada maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul min ajli, atau maf'ul lah. Ketika kita membaca ro'a itu, dan kita contohnya kitab Julumiyah, ro'a itu Jahidan, si Jahid we hayo gitunya. Saya jeung Amron kan gitunya biasanya teh. Padahal mah loba anu sejen oge kan yang terpikirkan jika nanti kakitu. Jahid mah kelebihan. Ka guru teh kurang perhatian. Jadi batur mah misalnya dahar sorangan misalnya tah itu. Kan jadinya ari di bayangan guru mah kan yang paling taatnya, paling goblok so inget we kan. Ya. Makanya sasarannya Jahidan mungkin ini. Sebut-sebut we hayo si Jahid mah gitu. Terkenal ya. Terkenalnya Jahid. Ro'a itu Jahidan. Jadi apa Jahidan? Posisinya jadi maf'ul bih, objek. Karena ro'a itunya fi'il fa'il. Nah, itu ya. Kemudian maf'ul mutlak. Sirtu sayrotaini. Aku berjalan 2 kali perjalanan. Ya. Aku telah berjalan 2 kali. Nah, itu namanya maf'ul mutlak. Maf'ul min ajlih, maf'ul lahu. Kumtu ijlalan li ustadi. Kumtu, aku berdiri. Ijlalan, nah itu kan nasab. Maf'ul, maf'ulnya apa? Maf'ul li ajlih namanya. Maf'ul yang menjadi sebab ya, atas
peristiwa yang terjadi. Jadi aku ini berdiri karena kehadiran Ustaz. Nyontoh nakinya dengan akhlak oge, dengan akhlak. Jadi kalau di kitab Jurumiyah itu ada kitab yang syarahnya syarah sufi. Ya. Di kitab ini ada khusus syarah kitab Jurumiyah, tapi kontennya itu tasawuf. Gitu ya. Seperti misalnya memahami mansub itu apa, mahfud, ditarik-tarik misalnya. Kan di dalam doa itu ada begini ya. Allahumma ja'al jam'ana jama'a salimin wala tajma'na jama'a taksirin. Ya Allah, himpun kami dalam himpunan yang selamat, bukan himpunan yang cerai-berai. Allahumma ja'alni fa'ilan wala taj'alni maf'ulan bih. Ya Allah, jadikan aku sebagai pelaku, subjek, jangan jadi objek. Allahumma ja'alni marfu'an, jadikan kami orang-orang yang mulia. Wala taj'alni mahfudhan aw majrura. Jangan aku menjadi orang-orang yang ditarik-tarik ke itu, asup PKB, asup gitu. Ditarik-tarikannya itu tidak punya kekuasaan. Wala taj'alni mahfudhan aw majrura, direndahkan dan juga ditarik-tarik itu ka dieu. Oh, pisan gadagnya. Allah maj'alni min ahli sorof wala taj'alni min ahli kana. Ya Allah, jadikan aku menjadi orang-orang yang akan jadi apa masa depan, bukan ahli baheula gitu, ahli kana namanya. Itu doa itu apa, berdimensi sufistik lah gitunya. Karena kita manusia Ma'muniyah itu ya salah satu di antaranya kitab syarah itu. Maf'ul fi ada banyak ya, maf'ul fi, keterangan waktu, keterangan tempat. Kemudian jitu ilal madrasati sobahan. Abi indit ka sakola isuk-isuk keneh. Sobahan, namanya dorob berarti sobahan. Apalagi isim yang tadi ada yang terpengaruh dengan kana dan akhwatnya, dan dengan inna dan akhwatnya ada dengan zona dan lain sebagainya. Terus liwatan keterangan penjelas, hal, tamyiz. Ra'aitu ahada asyara kauban. Aku melihat 11. Yang 11 itu apa? Bintangnya. Kauban itu menjadi penjelas. Itu yang disebut dengan tamyiz. Akaltu al-khubza mudbaji'an. Abdi dahar roti bari gogoleran. Ya. Akaltu al-khubza mudbaji'an. Nah, mudbaji'an itu namanya maf'ul. Namanya hal. Nah, seperti itu. Oke, ngajina maksudnya nih. Onang deui gitu kan. Tawabi. Setiap naat itu harus mengikuti man'utnya. Ja'a Ahmadu al-Aqilu. Ra'aitu Ahmada al-Aqila. Marartu bi Ahmada al-Aqili. Akil. Tidak sembarang baca akilu, akila-akili, tapi bagaimana kondisi yang disifatinya. Nah, ini salah satu materi yang ada dalam kitab Jurumiyah. Simpel sebenarnya, nah itu aja ya. Terus apa? Ini mahfudot, majrurat. Nah, ada kata-kata yang harus dijarkan. Kalau boleh tanya, kalau wal asri kenapa dibaca wal asri nggak wal asru? Wal asru inna itu ada tanda jar huruf kosa, maka dijarkan. Enggak nanya sarjana kemudian poho kemudian juga namanya diuji. Nah, dibaca wal asrinya kalau dibaca lagi awal masuk dibaca mubtada mah Pak wal asri. Nah, ieu wal asri mikir nanti naon ini. Ai keur diuji mah kan sakabeh oge nya lieur-nya. Ieu jagat yang diuji da ieu menjadi ieu hebat sote diuji mah sarua we lieur-lieur. Sak poho hilap. Nah, teu ngarti wal asri. Nah, di wal asri tah dijawab dah. Keur anu ngaji mah aya wau qasam. Karena ada wau qasam maka
Al-asru itu menjadi kasroh gitunya. Nah, isim yang dikhobatkan. Nah, terus apa lagi? Nah, itu pendahuluannya. Kemudian tentang kata kerja, ada fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar, itu yang terkenal. Ya. Terus, nah, fi'il mudhari juga ada. Ya, yang mempengaruhinya, yang disebut dengan amil. Ada yang menyebabkan fi'il mudhari yang aslinya itu dibaca rofa ujungnya, yansuru, yakhruju, yukrimu. Tapi kalau didahului oleh partikel tertentu, huruf atau amil tertentu, misalnya dengan huruf yang menasabkan atau amil an-nawasib, maka rubah yang tadinya rofa, yansuru jadi yansuro. Misalnya pakai an, asal yansuru jadi ayyansuro. Yakhruju pakai an, ada pakai kae, kayan, kayah rujo, kayah ruja, kayan suragi. Ada yang pengaruhnya jazm, yalidu, tapi ketika diawali dengan lam, partikel jawazim, amil yang mengharuskan kata selanjutnya fi'il itu dibaca jazm, maka yang tadinya yaidu diawali dengan lam jadi lam yalid. Yuladu diawali dengan lam jadi lam yulad. Itu karena ada amil partikel yang mengharuskan fi'il mudhari yang semula dibaca rofa menjadi jazm misalnya gitu. Nah, yang lainnya terus apa lagi? Nah, ini tawabin yang tadi ya. Nah, pertama menguasai ilmu kitab kuning itu harus menguasai ilmu nahwu, itu intinya. Yang kedua, seiring sejalan dengan ilmu nahwu itu apa? Ilmu sharaf. Gaya nama morfologi. Ilmu tentang bentuk-bentuk kata. Ya. Sedikit-sedikit kita harus membukanya. Biasanya digunakan Sarah Kailani ya, biasanya. Kita tasrif iji yang dikenal dengan tasrif Al-Kailani. Sharaf ini bicara tentang morfologi bahasa Arab. Ya. Nanti teruskan. Nah, di pendahuluan itu ada definisi tentang sharaf. Ya. Ilmu saraf, ilmu sharaf. Kedua, ya, pola dan bab fi'il. Kita diajari oleh ilmu sharaf dengan pengenalan tentang fi'il sulasi, fi'il rubai. Itu yang pola. Sulasi itu fi'il yang huruf asalnya, huruf dasarnya 3. Ya, itu fi'il sulasi. Nah, fi'il rubai itu yang huruf asalnya 4. Kalau disebut mujarrad. Makanya as-sulasi mujarrad, rubai mujarrad. Tidak ada humasi sudasi mujarrad. Ya. Jadi istilahnya hanya sulasi dan rubai. Nah, ada perkembangan dari sulasi mujarrad disebut dengan sulasi mazid. Kalau sulasi mujarrad itu ada yang fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu. Eta yang sulasi mazid. Kemudian sulasi mazid ada yang ditambah 1 menjadi 4. Tapi 4-nya itu bukan mujarradnya. Waalaikumsalam. Payun berapa? Ya. Abdi. Bare lebat enggal mangga. Mah. Balik oge geus kena tangan ieu. Geus amannya. Jadi urang mah ini geus amannya. Nungguan kan bangsa diundang di eta di naon teh di Depok, Padepokan ya kota. Menjelang Ramadan, menjelang ini kan. Tong nyiri kenting butuh urang teh nya. Ngantri kawas BLT nya nungguan eta. Urang teh reosnya ke etana. Kayak dari 50.000 kan itu kan aman. Ti heula we urang makan kitu nya. Tamat acan itu lagi balik geus menang makan kitu nya. Da ieu nungguan saja mau antri. Nya ajengan gitu-gitu di hormat pisan. Kunaon ku panitia teh dibuat maaf saudara bagikeun gitu nya. Sing sopan tuh ka ajengan teh. Transfer. Ya, mau transfer mah. Gede dinya transfer saeutik.
Ayeuna mah dianjuk, ayeuna mah khutbah oge. Eta masjid-masjid anu di bawah binaan Pemda kan di imah mah nungguannya. Ieu mau ngumpul MPWP rekening sabulana karena bijil. Khutbah geus kamari sabulan hampir poho. Kan kade ajengan namun boga rezekinya utamakeun teh saha keluarga. Rezeki mah nya. Jadi saya sendiri kena wasiat cek Nabi oge kitu. Kalau kita ingin memberi, pemberian yang paling pokok utama itu adalah pemberian kepada keluarga, istri mangkana. Ya. Istri mah kudu diheulakeun memeh tetangga nu yatim naon-naon ge nya. Istri heula. Maka saya setiap dapat awal bulan gaji, saya selalu kasihkan ke istri, bro sawareh. Ya. Istri heula. Istri heula batur teh nya. Tah ieu nya tanda tanganna mah sakitu nya. Jadiakeun amplop kosong. Disiasati. Nah, nanti bro sawareh. Dikalkulasi nih. Posisinya 20 80 gitu. 20 untuk istri, 80 untuk penceramah kan gitu. Hitung-hitung zakatna we kan gitunya. Sabab dibikin kabeh tempo rek meuli bensin hese minta deui. Masih urang teh diatur aya uang jaluna teh eta. Tah khutbahnya bisi susah mah tong kabeh teu dibikin kabeh. Masing diondang anu 400.000 ge 40.000 we bikin mah. Da bisi meneng mentana tiap isuk mentana nya. Mai saminggueun tah aya khutbah deui terus deui kan gitu. Kan aja kadinya. Sulasi sulasi majid. Nah, kalau sulasi mujarrad itu ada yang tambah satu huruf. Wajahnya af'ala, fa'ala. Kalau af'ala yufilu. Nah, kadang-kadang begini. Kunaon istilahnya ari dina buku tulisan Kiai anu doa teh wahlub li khairun Allahumma ajirni fi musibati wahlub li khairan minhu. Tapi nah anu teh ilmu iman lain itu baca teh wa ahlib li. Nah bisa gitu. Urang tuh bisa ngajelaskeun itu maca wahlub ya wahlib. Lamun dibaca wahlub itu berarti dari kata kerja fa'ala yang fil mudhari ya pulu. Kholafa yakhlupu itu mengganti kan khalifah teh kholafa asana. Kholafa yahlupu mengganti. Karena kholafa yahlupu maka fil amarnya ukhlub sama dengan nasra yang suruh unsur. Maka ketika diawali dengan wawu menjadi wahlub. Tapi kali lamun maca ya itu wahlub kan hamzahnya hilang. Tapi kayak membaca surat At-Takasur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Milhaakumut takasur enggak bisa. Ada hamzah qata, ada hamzah wasal. Yang bisa hilang hamzahnya itu hamzah wasal seperti wau tambah ukhlub jadi wahlub. Boleh wahlub li. Ya. Tapi kalau hamzah qata seperti alhaakumut takasur tidak bisa dibaca walhaakumut takasur tidak. Harus baca tetap wa alhaakumut takasur. Bismillahi alhaakumut takasur. Kalau enggak gayaan itu wasal-wasal itu ngerti mah ya gitu. Ada aturanana, enggak bisa sembarang saja. Itu ada hamzah qata, hamzah wasal misalnya gitu. Nah, sekarang dibaca ahlib gimana? Oh, ahlib mah sulasi majid. Asana af'ala. Af'ala yuf'ilu af'il sama dengan akrama yukrimu akrim. Ya, maka wa akhlib li itu naon-naon ari ngarti mah. Ya. Jadi aya dasarnya alasanana. Wahlub li jeung wa akhlib li. Mungkin kan ada juga yang banyak suratan Kalimantan nantinya. Wa yastaski. Ayo yastaskonya. Yastaskil gomamu biwajhil karim. Ada wa yastasko. Nanti yastaski itu mabni maklum. Ya. Kata kerja transitif mabni maklum teh. Kalau mabni majhul ya intransitifnya. Kita muta'addil lazim transitif mah. Mabni majhul mah berarti kalimat pasif. Kalau mabni maklum kalimat aktif. Wa yastaskil gomamu.
Kemudian wayus sasko gomamu. Tari anu soalnya sok ya saski we da di awal ge kan samanya. Ana teh tan halu bihil uqadu watan pariju kita itu watuk do watuna lu wayus sasko kana tunalu namun ya saski mah kana nu awal itu ya kan bisa ngajarin gitu wae mah si ibu-ibu sih dicarekan kok ibu-ibu nah bapak masalah ya ustad teh terbiasa dibaca ku abdi ti ajengan anu misalnya gitu ajengan anu pakai ieu teh ajengan uing mah kieu gitu ya ajengan karena emang aya bapak uing aya ajengan aing itunya itu apa lagi bina kunaon eta dibaca nantinya Musa we keur ropa Musa keur mansub Musa Ja'a Musa, ra'aitu Musa, marartu bi Musa, amarna Musa kabeh. Beda yang Ja'a Muhammadun, Ja'a Bakrun, ra'aitu Bakrin. Eta anu disebut mabni ada mu'rob. Tah kita harus mu'rob. Tong jadi kieu wae atuh, ajengan kudu naik levelna. Tong 100.000 wae ari urang teh. Nah, tambahan kunaon? Meuli mobil alus. Ya. Di mobil alus teh pendongkrak. Tadina nu ngundang teh mere 100.000 ngahargaan mobilna. Bensinna ge 200.000, 250 gitu. Jadi pantesan cek Imam Hanafi nya kalau kita tampil itu pakailah pakaian kebesaran yang terbaik. Lamun perlu jubahna nu lebar gitu nya. Kemudian anu ngajiripit bajuna supaya naon dihargaan ku orang. Karena seringkali orang itu tidak menghargai kita karena kesalahan kita. Kita tidak menghargai diri sendiri. Padahal mah boga di make baju alus, kayak seperti make baju nu boleh heknya. Wah, itu tidak tidak termotivasi ke mere ka ajengan ge murah ieu ajengan gitu. Ieu dibereskeun kitu ge daek sagitunya. Pada urang teh kan butuh, an urang tong jadikeun butuh gitu. Iya, gitunya. Jadi kadang meuli mobil tambahan ieuna, penampilanana gitunya. Kan beda jeung wae ka sepeda ka dieu naik kan. Menandatangan lagi beda gitu. Sepeda mah eueuh bensinan ieu kieu we Pak. Tak kade we. Tidak perlu khutbahnya. Berbah khutbah. Tong nyarita teuing khutbah mah. Cukup we. Tangke nu belajar balagohnya. Ari harus tahu situasi kondisi. Di Masjid Raya aya seorang dai. Wah, dai gitu kuat 3 jam 4 jam. Ngeunaheun deui dakwahna teh. Dipake dina khutbah ya sajam teu eureun-eureun Masjid Raya eta mah ceuk eta pas kaluar teh kan aya kotak saran nulis teh si ieu jelema teh beli hot itu di balai kudu teh untung teh make goblok nya eta teh tidak tahu tentang situasi dan kondisi khatibin nas ala qadri uqulihim begitu namanya sesuaikan dengan lokasi ya sesuaikan dengan tempat keadaan orang. Keur mujeuhna lapar, panas, urang ngadengekeun urang teh nya. Ngeunah mah sare we puguh mah kitu nya khutbah teh. Kan ka aya jamaah kieu, kunaon di dieu mah khutbah ka hiji langsung qomat nya. Lain langsung qomat ente hees wae kan kitu. Ayo kan ikut nikmat kan gitu. Ya posisi bangsa urang mah pan tibatan ngadengekeun lebih keneh nah nyampaikeun kan badak we ngadengekeun kan teu. Nya, lamun ngadengekeun tunggu kecuali lamun aya asupan kieu nya misalnya ya kopi aya naon. Wah naon-naon mah tunuh we nu aya kan kitu nya. Uyuhan itu 2 jam ge. Naon? Tah sawareh we. Nah, tabinanya ada mudoa. Madda ya muddu. Guru TK isti'adan juga bahasa Arab. Isti'adan teh asal kata teh ada lain siap balik eta mah hayu balik euy isti'adan ari ieu mah isti'adan siap lain isti'adan lain ngajak siap lain ngajak balik sabab asal teh ada beunang naon isti'dadan nah mudhoaf itu ada aturan ada huruf rangkap madda ya muddu parroha yuparrihu
Ya. Istaqalla yastaqillu eta disebut apa fi'il mudhari'. Kemudian ada bina misal, bina ajwab, nakis, lapif itu punya aturan tersendiri. Kenapa kalau misalnya wa'ada fi'il mudhari'nya ya idu tidak yang idu mesti itu aturanana wa kopa ya kipu. Maka ujungna teh kipil ambarna teh. Ya. Wako itu lapif mafruk. Ada huruf elat, huruf bukan sahih di pak fi'il dengan lam fi'il. Wako yaki. Fi'il amarnya qi saja. Qi. Lamun ngahajakeun misalna ayeuna urang keur salat, ya. Aya ucing ngalewat, harinya aya tumpeng urut meludan. Sieun ku ucing hayamna qi urang begitu. Eta bata, daki teh punya arti. Ya. Ngagebahkeun naon? Ucing. Sarajang hus-hus kan gitunya. Ada yang sampai satu huruf kan itu naon? Fi'il amar teh. Pi, nah, seperti itu. Satu huruf saja. Itu diketahui dari ilmu sorof. Nah, setelah kita menguasai ilmu nahwu, ilmu sorof, kemudian penerapan pembiasaan membaca tong kitab-kitab anu tinggi heula. Misalnya kitab pertama kita mulai dengan kitab yang mudah dibaca dan berharokat heula. Ya. Misalnya beli Sapinah anu aya harkatan. Beli kitab Arba'in An-Nawawi yang ada harokatnya. Setelah kita baca, lepas kita buka kitab asli yang tanpa harokat. Itu kan berarti ya, oh tinggal dibaca kieu. Nah, dibaca kieu. Kan benar. Oh, itu kieu, ieu kieu. Setelah itu baru kita membaca kitab-kitab yang agak menengah dan tinggi. Tapi kalau sudah dibiasakan dengan kitab-kitab yang dasar, kita akan mudah untuk perjalanan berikutnya. Noni neng. Penerapan pembiasaan membaca, terus nanti membaca teks berharokat terus transisi ke gundul tadi ya, terus yang tamat misalnya apa Sapinah pindah ke Sulam Taufik, pindah ke Minhajul Qawim. Setelah selesai misalnya Waraqat, kita baca kitab Jam'ul Jawami seperti itu. Setelah tamat kita baca Sulam Taufik, kita baca Ihya Ulumuddin. Pada prinsipnya nanti dasar-dasar dari pembentukan kalimatnya sama. Tinggal tadi kita memperkaya diri dengan pengetahuan tentang terminologi yang berkaitan dengan ilmu tersebut. Ilmu fikihnya terminologinya apa? Terus nanti. Nah, ma'ani bayannya penting bagus seperti yang tadinya. Setelah misalnya kita menguasai, maka persyaratan ilmu balaghah itu harus didahului dengan menguasai kitab, menguasai nahwu dan sorofnya. Mana mungkin kita misalnya memahami kaidah ilmu bayan tanpa mengenai itu. Misalnya dalam situasi tertentu ada orang itu yang ketika mukhatab mutakallim berbicara, narasumber bicara itu datar, tidak ada keraguan, apalagi penolakan. Itu disebut dengan kondisi yang kholi zihni. Bagi yang kholi zihni, yang kosong, ya, tidak ada keraguan bahkan penolakan, apalagi penolakan, itu kalimat yang kita lakukan itu menurut kaidah ilmu ma'ani tidak perlu menggunakan huruf taukid. Tidak perlu. Kita katakan uhibbuki, aku cinta padamu Mimin misalnya gitu. Uhibbuki tanpa ada inna, tanpa ada huruf taukid. Tapi cek Mimin teh nah, saat kata aku cinta ka abi teh pernah ngajakan basa-basa acan. Ya. Berarti meragukan. Kita pakai apa? Pakai huruf taukid. Inni uhibbuki. Ya. Jadi kondisinya meragukan, mutasyakik, maka kita harus menggunakan kalam insya tolabi. Gunakan satu saja huruf taukid. Inni uhibbuki. Aku benar-benar cinta Mimin kepadamu. Cek Mimin tesna. Engko cinta tapi pas malam mingguan, pas minggu teh naon? Lain ngajakan uing jalan-jalan teh, ngajakan si Onah, jeung si Cici. Ieu mah bohong, ieu mah nolak. Akang mah bohong bawa ka abi teh. Tah, kalau kondisinya mungkir menolak, gunakan lebih dari satu taukid.
Wallahi inni la uhibbuki. Wow kosam ongkoh, huruf taukid ongkohnya. Taukid dua, ayat ini ada lam taukid. Demi Allah, benar-benar, sungguh aku mencintaimu. Kita pelajaran lanjutan setelah paham tentang ilmu nahwu sarofnya. Baru ke balaghah. Dia tong ujung-ujung belajar balaghah bagus nama, gitu bagus nah. Kabeh teh kitu ilmu maka Allah teh nya. Kadang-kadang mah pernah ngaji, aya ngawean teh ngabenerkeun cai ieu sawah ajengannya jadi ajengan kadang-kadang barokah temennya. Tapi kan itu mah jarang-jarangnya tong ngandalkeun eta, bisa urang saya ngandalkeun eta jadi ajengan henteu nya. Mun biasa we ngaji urang mah kan kitu nya. Soal nanti kelebihannya urusan lain. Mani bayan balaghah pertanyaan. Al usul fikih minimal qawaid fikihnya dikuasai. Kenapa? Membaca kitab induk Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Atau ashabut tis'ah ge ashabus sitah. Tidak ashabus sitah oge. Tugas kitab eta arba'in we nu mah Riyadhus Shalihin. Hadis unggul katanya. Tah kitab-kitab hadis itu banyak termasuk anu dhaif ge aya. Kan urang butuh dhaif oge. Kadang-kadang khutbah ngajualan hadis dhaif. Ya. Nah, yang penting mah puna nilai. Tapi nu bertanggung jawab mah ketika menyampaikan hadisnya harus dipastikan hadisnya naon? Hadis teh sahihna nya jelas rawina. Jadi tapi lah terdesak kan we lah ajuah sekali-kali mah hadis dhaif naon payu teh ibu-ibu mah. Hadis dhaif naon kitab ini. Nah, kunci utama kesuksesan ini setelah beresnya. Nah, kunci kesuksesan itu naon? Yang pertama bimbingan guru. Itu perlu. Jadi untuk mengkonfirmasi apa yang kita baca itu benar atau tidak. Nah, itu pentingnya. Jangan karasa benar sorangan padahal cek ahli nama salah. Gitu. Allahumma ummatan sayyidina yang gue baca gitu. Allahumma arham ummatan sayyidina Muhammad. Padahal lamun ayat sayyidina teh JR-nya tong ditanwinan atuh. Allahumma arham ummata sayyidina kudu kitu. Tarik dengan gelger sorangan teh. Oh masih salah di kan era orang teh dia. Era ngadekeun ge era kan teh. Jadi itunya. Ya, harus ada konsentrasi latihan. Ya, latihan sama latihan otot oke nya. Nah, kemudian doa dan adab penting mah. Ya, kadang-kadang ilmu yang kita dapatkan teh tidak ada apa-apanya lamun tanpa ada adabnya. Jadi kita harus tetap punya etika buat tata krama. Saluhureun waktu kudu ngahargaan nya. Kasanapeun kudu saluhureun kudu hormat, kasanapeun kudu ngada nyaah kan itunya. Banyak nah, ya penting ya latihan mengasah kemahiran. Jadi tadi kunci kesuksesan mah bimbingan guru, latihan terus yang membaca, kemudian terakhir doa. Ya, penting doa. Diberi kemudahan, doa diberi kemanfaatan ilmu penting. Nah, ini penting nih, latihan mengasah kemahiran. Yaitu antaranya memahami atau menentukan jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-shaib. Itu jumlah naon? Inna a'tainakal kautsar. Itu jumlah naon? Ismiyah fi'liyah. Kebukanya naon teh? Nah, jumlah ismiyah naon? Ada jumlah kalimat yang diawali dengan isim. Biasanya unsur pembentuknya mubtada dan khobar. Ya. Kecuali kalau tadi misalnya ada partikel atau amil yang mendahului sebelum kalimat tersebut dan berpengaruh terhadap kalimat tersebut. Karena ada juga partikel yang tidak berpengaruh seperti ziyadahnya. Itu tidak berpengaruh terhadap i'rab. Mana contohnya at-talibu nasyitun. Santri eta. Nah, tarkib aja kita mengenal ada tarkib isnadi. Ya. Gabungan dua kata tapi beda-beda polanya. Ada tarkib wasfi, ada tarkib majzi. Ya.
Kemudian ada tarkib isnadi. Kalau jumlahnya, kalimat ismiyah, jumlah mubtada khobar itu sebenarnya isnadi. Al-kitabu jadidun. Nah, beda dengan al-kitabu al-jadidu. Beda. Kalau al-kitabu al-jadidu, naat man'ub, tarkib wasfi. Sifat menyifati mausuf. Tapi kalau al-kitabu al-jadidun, mubtada khobar. Kitab ini baru, itu al-kitabu jadidun. Kalau kitab yang baru, al-kitab al-jadidu. Itu tarkib wasfi. Ada juga tarkib majzi, shibawaihi. Gitu ya. Shibawaihi. Shiba satu kata, waihi itu kata yang lain. Digabungkan itu menjadi tarkib majzi namanya. Tetap dalam keadaan kedudukan kata dalam kalimat apapun, tetap itu satu. Ja'a sibawaihi, marotu bisibawaihi, anggar kita. Tapi kalau tarkib majzi, jumlah fi'liyah, jumlah yang strukturnya itu diawali dengan fi'il. Ya. Qul huwallahu ahad. Ya. Zahaba Ahmadu ilal masjid. Ahmad pergi ke masjid. Mengapa saya sebut jumlah fi'liyah? Karena diawali dengan kata zahaba. Zahaba itu fi'il. Ya bisa dengan fi'il madi, bisa dengan fi'il mudhari, bisa dengan fi'il amar. Nah, kalau fi'il amar bukan hanya fi'il itu. Fi'il amar itu bukan hanya fi'il hadir. Seperti dalam sorob misalnya, qatala yaqtulu uqtul. Saja. Bentuk amar itu, perintah itu bisa saja. Bentuk amar itu bukan bentuk fi'il amar. Ya. Seperti yang ada di rumusan bab tasrif. Ya. Ada juga menggunakan fi'il mudhari tapi diawali dengan lam amar. Liyakhruj, liyansur, liyaf'al. Ya. Itu kan sama fi'il amar, tapi bentuknya fi'il mudhari diawali dengan lam amar. Bahkan ada yang bentuknya masdar, tapi bimana amar. Wabil walidaini ihsana. Ihsana itu bentuk masdar dikata ahsana yuhsinu ihsanan. Tapi ketika ada dalam kalimat wabil walidai ihsanan, ihsan itu bimana ahsin. Dan kepada kedua orang tua, ahsin, berbuat baiklah kamu. Itu masdar bimana amar. Bahkan ada isim fi'il amar. Isimnya itu amin, bukan fi'il. Isim fi'il amar. Tapi mananya amar. Amin, a-nya panjang, min-nya panjang. Itu bimana amar, sama dengan istajib. Jadi kata amin yang kita baca dalam sholat, itu namanya isim fi'il amar. Amina, yang bimana istajib. Ya Allah penuhi. Jadi lamun salah macana aya panjang sawareh, pendek sawareh. Amin, bisa gitunya. Itu mana bukan istajib, itu orang terpercaya. Atau amin, orang yang aman, yang selamat. Beda. Sedangkan ali maca amin mana kau imam kan ya? Iya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya kemana imamnya? Padahal amin itu ayat aturannya. Jangan-jangan kalau misalnya kita sudah tahu, tapi melafalkan amin, jawaban dari surat Fatihah itu salah. Jadi salah juga. Salah. Nah. Jadi tadi kembali, ini terkait dengan panjang pendeknya. Baca panjang pendek itu beda nanti ketika kata nasoro menolong. Kalau sudah nasoro saling menolong. Awana membantu, awana saling bantu. Ya. Jalasa duduk, jalasa mendudukkan. Beda. Ya. Makanya itu kita bukan dalam
Sorab, makanya nahwu dan sorab itu berkelindan. Tidak bisa salah satu ditinggalkan, satu pakai, satu tidak. Harus dua-duanya. Nah, latihan analisis jabatan kata. Fa'budillaha ibadatan, beribadahlah kepada Allah dengan ibadah yang benar. Itu saya maf'ul apa nih? Ibadatan itu. Kemudian wa kanallahu aliman. Aliman itu jadi apa? Itu latihannya ya. Kemudian khalaqallahu al-alama. Itu harus tahu persis kata khalaqa itu apa, jabatannya dalam kalimat, kata Allahnya sebagai apa, al-alama sebagai apa. Nah, itu harus tahu semua. Kemudian bukalah biar cepat. Nah, sebentar lagi. Al-alama ilman ibadatan. Tadi ada maf'ul mutlaq ya. Tom'an di ajli. Nah, ketiga, latihan membedakan isim mansub. Misalnya kata masruron dalam kalimat ja'at tilmidu masruron. Jadi apa kedudukannya? Nah, apa? Tamyiz atau hal? Nah, yang tamyiz atau hal misalnya. Kemudian ishtara itu ridlan zaitan. Tadi Muli datang dalam keadaan senang, bahagia. Aku beli 1 liter. Naon 1 liter naon? Zaitan minyak. Minyak naon? Minyak kelapa ini. Ishtara itu ridlan zaitan. Kata masuron jadi apa? Jadi hal. Kemudian kata zaitan tamyiz. Nah, terus latih jadi terbiasa. Nah, karena kebiasaan, maka itu akan mempengaruhi. Kita akan refleks membaca. Nggak mungkin membaca astagfuro misalnya gitu ya. Nggak mungkin. Karena di dalam konsep fiilnya istagfaro kan gitu, seperti itu ya. Ya. Tidak mungkin kita membaca misalnya bentuk kata itu dengan baca yang beda dengan yang seharusnya. Nggak mungkin a'lumallahu misalnya a'lumallahu al-khalqa. A'lumallahu al-khalqa. Allah memberikan ilmu pada makhluk. Enggak mungkin a'luma. Ya, af'ula aja enggak ada. Yang ada itu fil Madinah af'ala seperti itu. Jadi itu refleks. Kalau sering dilatih akan refleks. Nah, hasilnya akrama yukrimu kesananya akriman misalnya, enggak mungkin. Jadi harus selalu ikraman. Nah, kalau fi'il sulasi mujarrad memungkinkan itu di tingkat masdar dan juga fi'il amarnya berbeda. Tapi untuk sulasi majid ya, sulasi yang bentuknya rubai, humasi, sudasi itu menjadi pola tetap, pola baku. Setiap af'ala pasti masdarnya itu if'alan, amarnya af'il. Setiap fa'ala pasti masdarnya mufa'alatan wa fi'alan, misalnya fa'il. Seperti itu. Kemudian setiap kata in khoto'a, maka masdarnya pasti in kito'an, fil amarnya in khoti. Seperti itu. Tidak mungkin salah. Jadi kalau tidak dibaca terus, tidak diulang-ulang kita mempelajarinya, kita bisa salah seperti itu. Karena di pesantren biasa diajar sampai ngaji sorogan teh sok nasi pedajang bab katilu wajana ya fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan tif'alan fa'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun fa'illa taf'ita pisang mufa'alun nah tips praktis membaca kitab kuning. Terakhir ya bagiannya. Nah, ini mah catat tuh Imam. Jadi langkah pertama di dalam sebuah kalimat itu cari fiilnya. Kalau sudah ketemu Pak fiil, kalau ada pasti ada Pak fiilnya. Ini apa itu bisa zahir ya. Bisa bentuknya domir, kata ganti. Makanya ada tasrif lugawi, tasrif istilahi. Kalau tadi fa'ala yufa'ilu taf'ilan itu tafsir istilahi. Tapi kalau tafsir lugawi sesuai dengan kata pengganti yang ada dalam fiil itu.
dalam struktur Arab itu pola kata kerja itu ada yang mengandung kata ganti untuk kata ganti orang ketiga. Goib. Goibnya juga ada untuk laki-laki, ada perempuan. Ada goib, ada goibah. Kemudian maka domirnya itu huwa, humahum, hiya, huma, hunna. Kemudian ada domir itu kata ganti orang kedua, mukhotob. Ada jaluna, laki-laki, muzakkar. Ada juga perempuan, muannas. Maka ada anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ada mutakallim wahdah, ana. Ada mutakallim mal ghair, nahnu. Maka di fiil kata kerjanya itu, maka bisa ada 14 bentuknya itu. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Kalau tidak dibiasakan, itu tidak akan refleks. Jadi harus ada latihan kontinu. Kemudian cari fiilnya, setelah saya fiil pasti ada fa'ilnya. Pasti ada maf'ulnya. Kemudian cari mubtada. Kalau mubtada, cari mubtadanya, nanti pasti akan ketemu dengan khobarnya. Kalau jumlah ismiyah. Kemudian cek huruf jarnya. Huruf jar bisa dengan menggunakan huruf jar, huruf khofad. Bisa karena jar itu idofat. Seperti kata kitabun dengan kata Allah jadi kitabullahi. Kitabun dengan kitabu ana jadi kitabi, seperti itu. Kemudian langkah keempat, analisis mansub. Kalau misalnya kita sudah menemukan ini kalimat yang jumlah fi'liyah itu jumlah ismiyah yang tanda-tandanya rofa, kemudian mana yang tandanya nasab? Ya. Nah, langsung dipijit ya. Nah, ini modal. Ini kata Imam Syafi'i ya. Akhi lan tanalul ilmu illa bisittatin. Mendapatkan ilmu, menguasai teknik membaca kitab kuning itu perlu 6 bekal. Zakain pertama kecerdasan. Kedua itu pintar-pintar tengok oke atau setengah pintar gitu nya. Lumayan. Kemudian wahirsin ada semangat yang penting. Jangan sampai mengabaikan ada barieuh aya di naon di YouTube. Kalau tidak semangat ya bisa jadi tidak mendapatkan ilmu yang sempurna. Apalagi wajtihadin sungguh-sungguh. Wadirhamin butuh duit. Ya. Kan kieu lagi butuh duit. Untuk dibayarkeun ku MUI mah make kieu. Ya. Untung aya MUI bayar dirham dari dirham. Wasuhbati ustadin kade kudu ngabarengan we ustadnya. Tong jeung tukang adu hayam ari bagaul mah. Ya. Sakali-kali we ke dakwah eta mah. Ya. Ari keur gaulan hidup mah cari orang-orang yang memiliki ilmu. Suhbatu ustadin waktu zaman tercukup 2 jam. Minimal 3 bulan. 3 bulan minimal. Kalau serius belajar ini 3 bulan insya Allah. Terpercaya ka dia. Kayak temu kayaknya di mana temui. Kata abdi mah 3 bulan teh berhasil. Dijawab nasib gitu kan. La tas'alni fi du'aiku. La tansani fi du'aiku. Rasul itu ketika misalnya bertemu dengan sahabat tidak pernah tertinggal untuk minta doa. Rasul katanya. Umar bin Khattab datang ke Rasul, ya Rasulullah, abdi teh bade umroh. Cek Umar bin Khattab. Kumaha cek Rasul? La tansani fi du'aikum. Tong bohongnya kaula doakeun kitu. Ieu sami doakeun sing panjang umur, sehat, loba duit, loba rezeki, ya. Kemudian manfaat ilmu, ya. Kemudian sing jadi petugas haji tahun ieu doakeun nya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ari doa mah teu apanya, mungkin peserta anu lebih istimewa. Ieu mah ustadnya ge ustad nyar duit ieu mah nya kan nya tetep bersih ari ieu mah kan murni semangat belajar santrinya bersih kayak loba dosa. Mungkin doanya ge dikabulnya. Ya kata doa mah ka saha we gitu. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, sekali lagi terima kasih kepada Wakil Komarudin yang telah memberikan tentunya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua dan memberikan kebaikan bagi beliau. Sebelum dilanjutkan kepada yang selanjutnya, ada saya beri waktu 15 menit sebelum masuk ke beberapa yang selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok hilap itu tuh.